Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Kita berjumpa lagi pemirsa di sesi ke-25 ini dengan tema peringatan Allah. Sebelum kita cari maknanya apa dan kepada siapa serta mengapa Allah memberikan peringatan, kita akan kaji dulu beberapa ayat yang ada di kitab suci kita Al-Quran, pemirsa. Kita awali dengan surat Ali Imran, surat ketiga, yaitu pada ayat ketiga dan keempat, pemirsa. Demikian tersurat. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk untuk manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan atau siksa. Ini kita maknai bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, dengan sebenarnya, dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Dan itu semua menjadi petunjuk untuk manusia. Dan di dalam Al-Quran, pemirsa, itu adalah kandungannya kita sebut Al-Furqan, yaitu dalam Al-Quran kita bisa fahami bahwa terkandung Al-Furqan itu artinya adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi bila hamba Allah tidak mengkaji Al-Quran, belum memahami Al-Quran, maka mereka belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan sesungguhnya di sini tersurat seperti itu, pemirsa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu, bagi mereka azab yang berat. Jadi ini adalah gambaran bagi orang-orang yang mengingkari petunjuk Allah, firman-firman Allah yang ditujukan kepada kita, yang sebenarnya adalah itu tuntunan, petunjuk, hudan linas bagi seluruh umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Baik, kita menuju surat berikutnya, pemirsa, yaitu surat keempat, An-Nisa. Kita langsung pada ayat ke-56, pemirsa.
Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, ini maknanya mereka-mereka yang ingkar tadi pemirsa akan dimasukkan ke dalam neraka, dan setiap kulit mereka hangus akan selalu digantikan dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab Allah. Nah, ini dua ayat ini adalah menggambarkan hamba-hamba Allah yang ingkar pemirsa, yang mengingkari firman-firman Allah. Jadi ya, di antaranya bagi mereka lah ini Allah memberi peringatan. Jadi peringatan itu berupa apa? Kita ambil beberapa contoh pemirsa. Allah bisa memberi peringatan kepada seluruh hamba-hambanya berupa penyakit, kesedihan, kesengsaraan, kemiskinan, kehinaan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, keterpurukan, dan lain sebagainya pemirsa. Jadi peringatan Allah seperti itu memang dirasakan tidak nyaman oleh hamba-hamba Allah ini pemirsa. Jadi tapi semua yang terjadi memang datangnya dari Allah, dan apapun yang Allah sudah kehendaki untuk seluruh hamba-hambanya itu adalah sebetulnya untuk kebaikan hambanya. Hanya kita ini sebagai hamba Allah kadang tidak menyadarinya. Kita berpikir sebagai siksaan, sebagai hukuman dari Allah, padahal itu sebetulnya adalah peringatan Allah yang sungguh sudah mendekati keselamatan sebetulnya untuk umat-umatnya ini pemirsa. Jadi Allah mengendaki keselamatan bagi seluruh hamba-hambanya dengan memberikan peringatan seperti itu. Tentunya peringatan itu ditujukan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kepada siapa Allah berikan. Jadi itu beda-beda pemirsa. Baik, kita sebelum lebih jauh lagi kita bahas mengenai peringatan Allah, kita akan kembali ke Al-Quran pemirsa, yaitu dengan kita menuju ke surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surat ke-23 pemirsa. Kita langsung menuju ke ayat 75 sampai 77. Di sini tersurat, dan kalau sekiranya kami mengasihani mereka dan kami hilangkan bencana yang ada atau menimpa mereka, niscaya mereka terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ya, ini gambaran hamba-hamba Allah yang ingkar tadi pemirsa, mengingkari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, petunjuk Allah.
yang sebenarnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan sungguh Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada seluruh hambanya. Maka Allah berikan peringatan agar mereka menyadarinya bahwa mereka sudah tersesat, pemirsa, sebetulnya. Jadi di sini maknanya adalah bila Allah menghilangkan bencana yang menimpa ke mereka, niscaya mereka terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi memang bila tidak diberi peringatan, mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan. Itulah keagungan Allah, pemirsa. Jadi Allah memberikan peringatan kepada, sekalipun hamba-hamba Allah ini sudah betul-betul mengingkari, tapi Allah tetap memberi peringatan agar kembali ke jalan yang benar, ingat kepada Allah, dan bisa terangkat dari kesesatan. Ayat ke-76 kita teruskan, pemirsa. Dan sungguh telah kami timpakan azab terhadap mereka, tetapi mereka tidak tunduk dan tidak merendahkan diri. Ini kita maknain bahwa ternyata hamba-hamba Allah ini setelah mendapatkan peringatan, mereka tetap tidak tunduk, pemirsa, dan tidak merendahkan diri. Dalam arti mereka tidak mengikuti, tidak mempelajari, mengkaji, dan menerapkan petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupannya. Mereka merasa segalanya mereka bisa, segalanya mereka mampu, padahal segala kemampuan dan kekuatan apapun itu hanya milik Allah dan seizinnya. Jadi sekalipun mereka sudah ditimpakan oleh Allah azab, tapi ada beberapa hamba Allah yang masih tetap mereka tidak tunduk, dalam arti tidak menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti petunjuk Allah agar selamat dunia dan akhirat. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-77. Hingga apabila kami bukakan suatu pintu azab yang keras atas mereka, tiba-tiba mereka putus harapan. Jadi itulah hamba-hamba Allah yang ingkar. Jadi mereka merasa peringatan Allah ini suatu yang azab yang keras. Jadi mereka isinya hanya mengeluh, tidak menerima, mereka protes, mereka sedih, hingga mereka marah, yang pada akhirnya mereka putus asa karena mereka tidak mampu lepas dari azab Allah yang keras. Seperti itu yang terjadi mereka. Mereka memang tidak bisa menerima peringatan dari Allah, padahal itu untuk kebaikan mereka sendiri. Baik, kita lanjutkan ke surat Al-An'am, yaitu surat ke-6, pemirsa. Kita menuju ke ayat 44. Di sini tersurat, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,
kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Ya, ini maknanya hampir mirip seperti yang tadi pemirsa, Al-Mu'minun ayat 75 sampai ke 77. Jadi saat Allah memberikan pintu-pintu kesenangan karena mereka melupakan peringatan Allah, mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan. Ini sebetulnya Allah seperti memberikan kesenangan yang seperti menyesatkan sebetulnya. Jadi ini haknya Allah. Allah berkehendak untuk menyesatkan kepada beberapa hambanya yang betul-betul memang mereka sudah ingkar, sudah diberi peringatan tapi mereka tidak mau tunduk, sehingga Allah membukakan pintu-pintu kesenangan dan mereka bergembira dengan kesenangan itu. Namun Allah tidak berhenti sampai di situ pemirsa. Jadi Allah tetap memberi peringatan dengan memberikan sekonyong-konyong siksa. Jadi di sini tadi tersurat kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Jadi tiba-tiba Allah timpakan kepada mereka siksa pemirsa. Jadi sudah bukan peringatan lagi tapi berupa siksa. Namun mereka, karena mereka hatinya gelap pemirsa, jadi seperti sesi sebelumnya, jadi mereka hatinya buta, bisu dan tuli, maka mereka tidak bisa menerima, tidak ridho terhadap apa yang Allah sudah tentukan, hingga mereka pada akhirnya berputus asa. Baik, kita lanjut ke surat terakhir pada sesi ini pemirsa, yaitu surat Al-Baqarah surat kedua. Kita menuju ke ayat 214. Demikian tersurat, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana apa yang diderita orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kesengsaraan, kemelaratan, dan mereka digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ayat ini terakhir, ayat 214 Al-Baqarah ini sebetulnya ditujukan bukan kepada hamba-hamba Allah yang ingkar pemirsa. Jadi baik, nanti akan kita kaji kemudian setelah kita ambil makna dari apa ini peringatan pemirsa. Jadi peringatan Allah itu bisa dibagi menjadi dua golongan pemirsa. Jadi yang pertama adalah golongan hamba-hamba Allah yang ingkar,
hamba-hamba Allah yang kafir. Jadi kepada mereka Allah akan turunkan peringatan itu berupa teguran, pemirsa. Jadi kepada orang-orang yang ingkar itu Allah akan memberikan teguran. Jadi teguran itu lebih keras, pemirsa, karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau mengkaji petunjuk Allah, firman-firmannya yang ada di Al-Quran. Mereka tidak tunduk, mereka tidak patuh, mereka tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Jadi betul-betul mereka ingkar, pemirsa. Jadi mereka tidak peduli apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dan mereka tidak peduli dengan petunjuk Allah untuk seluruh hamba-hamba ini. Mereka memang tidak mau mengkajinya, mereka tidak menjalankan apa-apa. Mereka merasa semuanya mereka bisa lakukan, mereka merasa memiliki kekuatan, kemampuan untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan mereka memang senang dan mengendaki kehidupan dunia ini, pemirsa. Mereka melupakan atau mengingkari kehidupan akhirat, kehidupan kelak. Dan mereka mengingkari pertemuan mereka kepada Allah pada hari akhir kelak, pemirsa. Jadi orang-orang seperti ini Allah limpahkan peringatannya berupa teguran, dan itu biasanya lumayan berat, pemirsa, teguran itu. Itu yang pertama ya, pemirsa. Yang kedua adalah bagi hamba-hamba Allah yang sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, namun mereka menjalankannya sebatas syariat, pemirsa. Jadi boleh dibilang mereka dalam beragama bagus, tapi mereka belum bertuhan. Dalam arti begini, pemirsa, jadi mereka hanya menjalankan perintah Allah. Misalnya kita ambil contoh, kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari. Mereka hanya menjalankan perintah sholat itu, namun mereka tidak mengkaji lebih jauh apa itu sholat. Jadi mereka hanya menjalankan secara syariatnya, dalam arti mereka menjalankan sholat raganya, fisiknya, dan mereka hanya berharap pahala. Nah, mengenai pahala ini insya Allah kita akan bahas di lain sesi, pemirsa. Jadi itu gambaran hamba-hamba Allah yang hanya menjalankan perintah Allah. Dia hanya menjalankan secara syariatnya, yaitu beragama, menjalankan perintah agama Islam, tapi mereka tidak pernah terfikir mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Jadi itu sebetulnya yang harus kita kaji lebih jauh, pemirsa. Jadi kata mengapa ini memang harus kita terapkan di benak kita.
apapun perintah Allah kita harus cari mengapa Allah memerintahkan ini. Jadi bukan hanya menuruti perintahnya dan sekedar menjalankan, tapi tidak memahami maknanya, hakikatnya, hingga tidak memahami ma'rifatnya dari sholat itu, pemirsa. Jadi hanya pahala yang mereka harapkan. Itu sekedar contoh, pemirsa. Jadi untuk orang-orang yang sudah bagus beragamanya tapi mereka belum bertuhan, Allah akan memberi peringatan, yaitu berupa peringatan itu sendiri, pemirsa. Jadi bukan teguran, tapi memang diingatkan oleh Allah. Nah, itu berupa apa? Mungkin itu semua kehendak Allah, pemirsa. Jadi kalau boleh saya sampaikan, biasanya lebih ringan daripada teguran, pemirsa. Karena mereka sudah secara syariat sudah menjalankan beragama, tapi mereka belum mendalaminya, belum mencapai hakikatnya, hingga tidak memahami maksud Allah memerintahkan sholat itu. Sebagai contoh tadi, pemirsa. Banyak, pemirsa, selain sholat, ya paling rukun Islam ada 5 dan banyak lagi perintah Allah. Ya, seperti mengkaji Al-Quran juga mereka hanya membacanya, tapi mereka tidak mencari maknanya hingga mendapatkan hakikatnya dan menerapkan hakikat itu, seluruh firman-firman Allah itu pada kehidupannya, hingga mereka mencapaikan ma'rifatullah. Jadi merasakan hakikatnya itu, merasakan dan menyaksikan, pemirsa. Jadi golongan mereka ini selalu diingatkan Allah dengan cara Allah, sekehendak Allah, sesuai kehendak Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi intinya peringatan ada 2 tadi, pemirsa, ya. Bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, itu Allah berikan teguran. Tapi bagi golongan hamba-hamba Allah yang sudah beragama, menjalankan perintahnya, namun sebatas syariat, Allah akan ingatkan terus-menerus, pemirsa. Nah, kembali lagi tadi yang surat Al-Baqarah ayat ke-214 itu, pemirsa. Kalau yang ini diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang sudah mendalami, mengkaji petunjuk Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Dalam arti mereka sudah bersuluk, mereka menuju dan mencari Allah untuk bisa mengenal Allah dan Rasul-Nya, hingga mereka memahami makna kehidupan ini, rahasia-rahasia Allah. Nah, golongan hamba-hamba ini juga tidak terlepas dari sebetulnya bukan peringatan, pemirsa. Jadi bagi golongan mereka ini Allah selalu memberikan ujian. Jadi bagi kita yang sudah belajar, pasti kita akan menghadapi ujian atau cobaan, pemirsa. Dicoba jadi sesuai dengan yang tersurat di ayat 214 Al-Baqarah tadi, yaitu Allah akan selalu memberikan cobaan. Jadi ini dicontohkan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi mereka tetap selalu
mengalami kesengsaraan, kemelaratan, dan mereka digoncang dengan berbagai cobaan yang bagi mereka sebetulnya mereka yang sudah memahami hakikat segala firman-Nya, mereka menganggap itu adalah suatu pertolongan dari Allah. Karena memang seperti itu pemirsa, bagi orang-orang yang sudah menuju ke batin, mempelajari hakikat, saat Allah mengizinkan atau memberikan pemahaman apapun kepada hambanya, Allah pasti mengujinya pemirsa. Jadi seperti ilustrasi kita waktu sekolah pemirsa, jadi satu semester kita belajar, pasti pada akhir semester kita akan menghadapi ujian. Nah itulah saat ujian itu, bila kita berhasil, ya seperti kita waktu sekolah pemirsa ya, kita akan naik kelas. Begitu pemirsa, jadi itu seluruh pemahaman. Setiap Allah mengizinkan kita memahami apapun, firman-firman-Nya, perintah-perintah-Nya, Allah pasti akan memberikan ujian. Dan ujian itu adalah bagi mereka yang sudah memahami hakikatnya, ujian itu adalah suatu anugerah dari Allah, suatu pertolongan dari Allah yang sungguh dekat kepada mereka. Saat mereka bisa menjalaninya dan mengatasinya, itulah rahmat-Nya terlimpahkan untuk mereka. Jadi itu perbedaannya pemirsa. Jadi kalau yang peringatan tadi untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang sudah beragama namun belum bertuhan. Nah, untuk yang terakhir tadi ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang sudah bersuluk mencari Allah, ingin mengenal Allah, ingin menyayangi Allah, ingin mencintai Allah. Dan itu sebetulnya ujiannya dan cobaannya itu sebetulnya lebih berat dibanding peringatan pemirsa. Karena itu akan terus menerus, setiap kita melangkah itu akan diuji, kita melangkah lagi akan dicoba. Jadi semakin banyak kita memahami apapun yang datangnya dari Allah, semakin banyak pula ujian. Namun ujian bagi mereka itu adalah suatu rahmat Allah, berupa pertolongan Allah bagi mereka agar selamat dunia dan akhirat. Demikian pemirsa pada sesi kali ini mengenai peringatan Allah. Insya Allah kita bisa petik maknanya, mendapatkan hikmahnya dengan obrolan yang singkat ini. Terima kasih pemirsa sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Insya Allah kita ketemu pada sesi-sesi selanjutnya. Saya mohon pamit. Mohon maaf lahir batin bila ada salah kata dan salah pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.